Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramiatul Ajmi. Saya dari kelompok 3. Saya dan teman kelompok saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang pengukuran. Dimulai dari saya akan menjelaskan pengertian pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses memberikan bilangan kepada kualitas fisik panjang, kapasitas, volume, luas, sudut, berat atau massa, dan suhu atau Kennedy dan Tips 1994. Pengukuran merupakan kegiatan yang membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Ada dua jenis proses pengukuran. Yang pertama, pengukuran menurut Shadijah 1998 sampai 1999, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Kedua, pengukuran menurut Chairunisa 2012. Yang pertama, pengukuran baku. Yang kedua, pengukuran tidak baku. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh anggota saya, yaitu Santi Febrianti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Febriani dari kelompok 3, ingin mempresentasikan tentang pengukuran panjang. Pengertian pengukuran panjang adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan alat ukur benda. Contoh alat ukur benda terdiri dari penggaris, meteran, jangka sorong, dan lain sebagainya. Satuan pengukur panjang terdiri dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, keterangannya di sini, jika turun satu tangga, maka akan dikalikan 10, dan apabila naik satu tangga, maka dibagikan 10. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soal. Yang pertama, 4 km sama dengan berapa meter? Nah, dari kilometer ke meter, kita turun 3 tangga. Yang pertama hektometer, dekameter, lalu meter. Dan apabila turun 3 tangga, maka dikalikannya 1000. 4 dikali 1000 sama dengan 4000. Maka 4 kilometer dirubah ke meter menjadi 4000 meter. Yang kedua, saya akan memberikan contoh soal, sebuah soal cerita. Sebuah kayu memiliki panjang 3 meter, lalu kayu tersebut dipotong-potong menjadi 6 bagian. Berapa sentimeter potongan kayu tersebut? Nah, di sini diketahui sebuah kayu memiliki panjang 3 meter. Nah, 3 meter tersebut kita rubah ke dalam sentimeter. Dari meter ke sentimeter, kita turun 2 tangga, maka akan dikalikan 100. 3 dikali 100, hasilnya adalah 300. Setelah kayu tersebut dikalikan menjadi 300, lalu dibagi 6 bagian. 300 dibagi 6 sama dengan 50. Maka panjang masing-masing potongan kayu tersebut adalah 50 cm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Santi. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Siti Maryam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam. Saya dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan tentang pengukuran waktu. Waktu adalah mengukur berapa lama suatu berlangsung. Misalnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan siswa untuk berangkat ke sekolah, atau berapa lama siswa mengerjakan tugas. Contohnya seperti jam, kalender, dan stopwatch. Satuan waktu: 1 jam 65 menit, 1 menit 60 detik, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, 1 tahun 12 bulan,
1 abad, 100 tahun, dan lain-lain. Contoh soal ke-1, Putri berangkat dari rumahnya pukul 6.25 menit. Dia tiba di rumah neneknya menempuh atau menghabiskan waktu 3 jam 45 menit. Pukul berapa Putri sampai di rumah neneknya? Penyelesaiannya 6 jam 25 menit ditambah 3 jam 45 menit. 25 menit ditambah 45 menit sama dengan 70 menit. Jadi 70 menit itu sama dengan 1 jam lebih 10 menit. Jadi 6 jam ditambah 3 jam sama dengan 9, ditambah 1 sama dengan 10. Jadi 10 jam lebih 10 menit. Jadi Putri sampai dari rumahnya 10 jam lebih 10 menit. Soal kedua, Adit bekerja selama 4 minggu. Dirubah kepada harian, berapa hari Adit bekerja? Penyelesaiannya 1 minggu sama dengan 7 hari. 4 minggu dikali 7 hari sama dengan 28 hari. Jadi Adit bekerja selama 28 hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Siti Maryam. Selanjutnya materi yang akan disampaikan adalah pengukuran berat yang akan dijelaskan oleh saya. Berat atau massa dipakai untuk mengukur berat sebuah objek. Contohnya, siswa mengukur berat badan dan pedagang menimbang barang dagangannya menggunakan alat bantu timbangan. Satuan pengukuran berat sendiri adalah gram dan kilogram. Cara mudah menghitung satuan berat bisa menggunakan tangga satuan berat. Tangga satuan berat diantaranya ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Turun tangga dikali 10. Jika turun berarti dikali. Jika naik berarti dibagi. Itu cara penggunaannya. 1 kilo adalah sama dengan 10 ons. 1 kilogram sama dengan 2 pon. 1 ton sama dengan 1000 kilogram. 1 ton sama dengan 1 kuintal. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Kita akan membahas satu contoh soal, yaitu seperti berikut ini. Di sini ada contoh soal, itu soalnya ibu membeli terigu 2 kg. Lalu ibu membeli gula 1500 gram dan telur 2000 gram. Pertanyaannya, berapa kilogram seluruh belanjaan ibu? Tertulis, diketahui 2 kilogram terigu. Lalu 1500 gram gula atau sama dengan 1,5 kilogram. 1500 gram itu sama dengan 1,5 kilogram. Lalu 2000 gram telur
sama dengan 2 kilogram. 2000 gram sama dengan 2 kilogram ya. Sekarang ditanyakan. Apa ditanyakannya? Berapa kilo seluruh belanjaan ibu? Berapa berat seluruh belanjaan ibu? Belanjaan ibu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kg atau kilogram. Jawab. Berapa tadi? 2 kilo. 2 kilo ditambah 1,5 kilo ditambah 2 kilo. Atau sama dengan 2 tambah 1,5 tambah 2 sama dengan 5,5 kilogram. Jadi berapa? 2 ditambah 1,5 jadi 3,5. 3,5 ditambah 2 jadi 5,5. Jadi berat seluruh belanjaan ibu adalah berapa? Adalah 5,5 kilogram. Jadi itu contoh soalnya. Selesai. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Joya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joya Alma Putri. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang satuan kuantitas. Satuan kuantitas digunakan untuk mengatakan jumlah benda. Apa saja satuan kuantitas itu? Jenis-jenisnya ada di sini. 1 lusin sama dengan 12 buah. 1 gross sama dengan 144 buah atau 12 lusin. 1 kodi sama dengan 20 lembar atau potong atau juga bisa helai. 1 rim sama dengan 500 lembar. Biasanya gross dan juga lusin itu untuk benda atau benda pecah belah seperti pulpen, pensil, piring, gelas, dan sebagainya. Itu biasanya satuan gross dan lusin. Sementara untuk kodi itu biasanya untuk kain dan pakaian. Sedangkan rim itu untuk kertas. Di sini ada contoh soal. 5 lusin sama dengan berapa buah? Nah, kan 1 lusin itu 12 buah. Jadi 5 dikali 12 sama dengan 60 buah. Jadi 5 lusin sama dengan 60 buah. Misalnya ada contoh lain. 1 gross ditambah 3 lusin sama dengan berapa buah? Berarti kita harus mengkonversi gross dan lusin ini ada berapa banyak atau ada berapa buah. 1 gross sama dengan 144 buah. Sedangkan untuk 1 lusin sama dengan 12 buah. Nah, di sini ada 3 lusin. Berarti 3 dikali 12 sama dengan 36. Jadi
3 lusin itu sama dengan 30 buah. Dan sekarang kita jumlahkan 144 buah atau 1 gros ditambah 3 lusin atau 36 buah. Berapa jumlahnya? Jadi jumlahnya itu 180 buah. Nah, kita harus mengonversi satuan kuantitas ke dalam kata jumlah yang ditanyakan. Jadi misalnya tadi 5 lusin ditanya berapa buah, berarti kita konversi ke dalam jumlah buah. Jadi intinya kita harus menghafal konsep satuan kuantitas. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi saya dan juga bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Joya dan anggota lainnya yang telah mempresentasikan materi kali ini. Mohon maaf dari kami yang bila masih banyak kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.